Suku bunga acuan BI kembali mengalami kenaikan menjadi 6,25%. Keputusan ini merupakan hasil rapat Dewan Gubernur BI yang digelar pada tanggal 23 sampai 24 April 2024. Tujuannya adalah sebagai langkah preemptif dan forward looking atas ketidakpastian global yang tengah terjadi saat ini. Apakah ini merupakan berita yang positif atau negatif? Pada tanggal 23 sampai 24 April kemarin, BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,25%, Pak, ke level 6,25%. Mengapa pada saat itu rupiah tidak langsung menguat, Pak? Jadi kalau dalam nilai tukar, ada yang bilang rupiah melemah, ada yang bilang dolar menguat. Tapi secara praktek sebetulnya cuma ada dolar menguat atau dolar melemah, gitu ya, dalam kondisi normal ya. Nah, jadi pada saat rupiah kita tembus di 16.000, itu terjadi kenapa? Karena ekspektasi market berubah. Orang berpikir bunga akan turun lebih cepat sehingga dolar akan menurun nilainya. Kenyataannya malah prediksinya berubah. Jangan-jangan masih bisa naik satu kali gitu. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu kayak sudah kebakaran, kita coba siram air gitu. Jadi mencegah supaya kebakarannya meluas. Cukup sulit. Kenapa? Karena orang acuannya tetap dolarnya yang melemah atau menguat. Jadi selama dolarnya masih terus menguat, yang dilakukan oleh pemerintah dengan menaikkan suku bunga, dengan melakukan intervensi pasar, itu cuma untuk mencegah supaya pelemahannya tidak terlalu dalam. Jadi kalau kemarin nggak dicegah, mungkin 16.500, mungkin 16.700. Secara historis ya, kalau kita lihat 5-6 tahun terakhir, itu sifatnya itu hanya mencegah untuk melemah lebih dalam. Jadi pada akhirnya kembali ke kondisi US. Jadi kalau US-nya menurunkan suku bunga, dolar daya tariknya berkurang, nilainya akan turun. Sebaliknya kalau inflasi US masih tinggi, bunganya akan naik. Mau sebagus apapun Indonesia, tetap dolarnya akan menguat. Apakah di suku bunga yang tinggi seperti saat ini, Pak, ini akan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan, Pak? Kalau secara teori, ketika suku bunga tinggi, bank akan menaikkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit gitu. Nah, secara praktek, ketika BI atau bank sentral menaikkan suku bunga, itu translasi ke sektor realnya itu bisa 6-12 bulan. Jadi tidak serta-merta naikin sekali langsung naik. Ya. Kadang-kadang butuh waktu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tapi kalau ke kredit bisa 6-12 bulan. Kemudian pertimbangan untuk menaikkan suku bunga itu juga tergantung perbankannya. Jadi misalnya kita lihat ada bank besar kayak BCA. Walaupun BI rate sudah 6%, depositonya ya mungkin mentok-mentok cuma di 3-4%. Ya, kalau kita mau dapat lebih tinggi dari itu, mesti cari ke bank yang lebih kecil. Nah, karena dia punya biaya bunga, biaya dana murah, ketika dia melakukan kredit juga tidak terlalu mahal. Nah, jadi atau real saya kira itu masih butuh waktu. Kecuali dia naik berturut-turut, kemudian persentasenya besar. Oke, kemudian Pak, laporan keuangan dari beberapa perusahaan kuartal 1 2024 sudah rilis, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak hasil dari laporan keuangan tersebut? Apakah sesuai, Pak, dengan ekspektasi pelaku pasar sejauh ini, Pak? Nah, kalau untuk poin itu, saya sempat diskusi dengan Direktur Investasinya Panin Asset Management, Pak Winston. Menurut dia, Q1 ini secara umum ya, banyak yang di bawah ekspektasi. Ya, di bawah ekspektasi itu misalnya orang mengharapkan kenaikan laba 15-20%, ternyata naiknya cuma 7-8%. Di bawah ekspektasi juga bisa berupa orang mengharapkan dia tumbuh, malah dia minus. Ya. Nah, dari rekap laporan keuangan saya lihat secara rata-rata kalau 4 bank besar dikeluarkan, mungkin malah minus pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya. Nah, karena kinerja Q1 ini tidak begitu bagus, sementara apalagi kita dimanjakan dengan laporan keuangan waktu tahun 2023 dulu yang bagus terus. Nah, menyebabkan ketika laporan keuangan Q1 keluar, ekspektasinya tidak kena. Nah, itu membuat gairah market untuk membeli saham ketika turun tuh jadi agak berkurang gitu.
Nah, apakah sentimen ini akan berlangsung lama, Pak? Sentimen dari laporan keuangan yang kurang bagus ini? Kalau terhadap saham per saham biasanya sih 1 minggu ya. Jadi laporan keuangannya keluar ya seminggu itu antara naik atau jatuh. Setelah itu ya sudah kembali ke kondisi ekonomi secara umum. Nanti Q2 orang lihat lagi, kalau Q2 ada perbaikan yang signifikan, nah itu bisa menjadi sentimen positif. Pak, pasar modal Indonesia sedang lesu gitu ya Pak. Nah, apakah ini salah satu dampak negatif dari laporan keuangan yang tidak sesuai ekspektasi Pak? Ya, kalau definisi lesu itu adalah dari nilai transaksi. Sebetulnya nilai transaksi asing sih masih bagus. Yang agak lesu itu nilai transaksi mungkin kebanyakan dari investor lokal. Biasanya kalau investor lokal itu orientasinya untung. Kalau dia trade, dia rugi, atau dia beli, dia nyangkut, ya otomatis dananya cenderung akan ya sudah didiamin saja gitu. Nah, sementara kalau investor asing kan mungkin tidak seperti lokal yang harus untung atau apa. Mereka lebih ke waiting. Kalau sekarang waiting Indonesia diperbanyak, ya mereka akan beli saham Indonesia. Sebaliknya ketika valuasi sudah tinggi atau waiting Indonesia akan dikurangi, mereka akan keluar. Karena pendekatannya indexing, mungkin nggak dilihat per transaksi ini untung atau rugi. Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.